Ya, pemirsa, puluhan orang rela antri untuk menghapus tato di salah satu masjid di kawasan Jakarta Pusat. Alhamdulillah, program layanan hapus tato secara cuma-cuma ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menghilangkan tato yang ada di tubuhnya. Halaman Masjid Cutmutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini terlihat ramai. Pria wanita, tua muda, nampak serius mencari informasi program hapus tato yang diselenggarakan sebuah majelis taklim. Salah satunya Eka Asafah, remaja 21 tahun dari Karawaci, Tangerang ini, rela datang jauh-jauh untuk menghapus tatonya. Eka yang sehari-harinya berjualan ini mengaku mulai tertarik pada seni merajah tubuh pada sekitar tahun 2014 lalu. Berawal dari melihat temannya yang sudah ditato, Eka kemudian tertarik untuk mencoba tato. Tangan dan bagian punggung menjadi media Eka untuk mengekspresikan jiwanya saat itu. Sementara Joko Adi Siswanto, bapak parubaya ini, mentato bagian tubuhnya berawal hanya untuk membuktikan cinta kepada sang kekasihnya saat itu. Bagian lengan kirinya rela dituliskan nama Joko dan sang kekasih. Awal mula saya sih melihat orang-orang gitu kan memakai tato. Nah, saya melihat itu di situ kayak bagus gitu. Nah, saya juga orangnya penyuka seni awal ya. Ya, saya bikinlah di situ. Awal itu saya kan setelah bikin setelah bagus satu persatu akhirnya banyak sekarang tatonya. Jadi di tato sebelah kiri saya ini ada love tulisan nama istri saya nih. Itulah. Jadi kebanggaan mau nunjukin. Nah, sebenarnya kan itu nggak perlu ya. Jadi pacar pun sebenarnya kalau kita tunjukkan dengan sikap itu kan sudah cukup ya. Kalau saya ini loh, gue tuh suka malu sampai kita tulis di sini gitu loh. Jadi itu aja sih. Dr. Juni Cahyati, pembina layanan kesehatan dari Islamic Center, menjelaskan mengenai bahaya tato. Menurutnya kebanyakan tinta yang digunakan untuk tato bukan tinta untuk kulit, melainkan untuk media kertas atau kain, yang lama-kelamaan zat tinta tersebut akan meresap masuk ke dalam bagian tubuh dan bisa membahayakan tubuh orang yang ditato karena bisa menyebabkan tumor atau kanker. Kalau di kulitnya itu kebetulan ada penolakan atau alergi, dia tuh akan terus-terusan kayak ada alergi kronis atau bengkak kronis, ntar hilang ntar timbul, atau ada juga yang nggak jadi kayak ada jendil-jendil atau tumor-tumor kecil gitu loh di sana, karena kadang-kadang itu tinta yang dipakai itu mengandung benzopiren ya, dan itu zat yang bersifat karsinogenik atau bisa menimbulkan tumor atau kanker kulit di kemudian hari gitu. Lalu bagaimana Islam memandang tato? Ustadz Akib Junaid mengatakan, tato adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Namun bukan berarti tidak ada jalan untuk tidak dapat menebus kesalahan masa lalu seseorang. Salah satunya dengan berhijrah dan melakukan tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Ulama kemudian khusus untuk tato ini diberikan toleransi. Tidak harus dihilangkan kalau memang itu bisa mencederai, dalam arti kata membahayakan dirinya kalau itu dipaksakan untuk dihilangkan. Tapi kalau itu masih memungkinkan, tidak membahayakan dirinya untuk dihilangkan tato yang terlanjur dia gunakan, maka tetap menjadi sebuah keharusan untuk itu dia lakukan. Maka ini adalah solusi yang sangat tepat. Prinsipnya taubat itu dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dia masih diberi waktu kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, maka semua dosa yang telah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring perkembangan teknologi, tato yang ada di bagian tubuh manusia bisa dihilangkan meskipun tidak kembali seutuhnya. Alat laser akan menyemburkan sinar yang dapat memanaskan partikel tinta tato dan membuatnya hancur dari luar. Dengan begitu, tinta akan lebih cepat hancur dan dibuang tubuh. Meskipun sudah terbilang canggih, namun bukan berarti teknologi hapus tato dengan laser tanpa resiko. Bisa loh kemungkinannya waktu kita laser itu mungkin nggak sengaja itu kuman atau penyakit yang diderita oleh pasien itu bisa menulari kita atau menulari sekitarnya. Jadi sebelumnya kita mesti cek dulu, misalnya cek hepatitis B, HIV, gula darah untuk melihat apa dia kencing manisnya itu nanti menyebabkan lukanya nggak sembuh-sembuh atau bahkan jadi borok yang susah sembuh kayak gitu. Nah itu kita periksa dulu. Nah setelah itu semua oke, baru kita lakukan proses. Moralnya adalah ini kan proses orang pencari jati diri kan ya. Mungkin bisa jadi dia awalnya
terjerumus begitu dalam tanda kutip. Nah setelah itu kan dia ingin balik lagi kepada Islam, ya. Maka dari itu kita fasilitasi, dan program ini kan bukan hanya sekedar hapus tatonya saja, ada perjanjian untuk pembinaan selanjutnya. Nah yang penting itu sebenarnya di situ, ya kan, setelah dia dihapus tatonya lalu dibina tidak sama dengan IMS dan Hidayatullah begitu. Nah ini untuk pembinaan rutinnya supaya mereka benar-benar hijrah. Semoga sedikit cerita dan penjelasan soal tato bisa menambah hasanah dan wawasan kita ke depan. Ade Chandra, Daniel, Jak TV.